Izinkan kami mengaturkan pengajian umat. Om Swastiastu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura, Bapak Ibu Tusudibawe, yang sudah meluangkan waktu dalam sesi wawancara kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dalam pemenuhan tugas demonstrasi konseptual Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya Bapak, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nilura Najutawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Klungkung, berasal dari SMA Negeri 1 Semarapura. Di sebelah kanan kami Saya Inyoman Widyadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klungkung dan bertugas di SMA Negeri 1 Semarapura. Selanjutnya, Nama saya Nilo Made Merianti Asmi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Klungkung. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Semarapura. Baiklah Bapak, kami memulai. Mungkin selama Bapak menjabat di SMA Negeri 1 Semarapura dengan jumlah siswa yang sangat banyak sampai 1080, kemudian juga dengan jumlah guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang sangat banyak, pasti banyak hal atau kasus yang sudah Bapak alami. Jadi yang ingin kami tahu, bagaimana sih caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih karena Pak Budi, Bu Asmi, awal saya ucapkan selamat sudah sampai kepada tahap ini dalam pendidikan penggerak. Semoga dilanjutkan terus dan mudah-mudahan ini menjadi bukan hanya sekadar temuan juga, tapi lebih cenderung nanti kalau harapan saya itu bisa memberikan sumbangsi lah, karena kita mempelajari tentang kasus ini sehingga nanti ketika Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Semarapura menemukan kasus yang sama, tapi rujukan moral dan etika itu bisa kita terapkan dulu. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi, Bapak Ibu jadi mengidentifikasi kasus itu biasanya kita di SMA Negeri 1 Semarapura itu adalah berkoordinasi dulu dengan teman-teman atau guru-guru yang menangani bidang itu. Nah, dari itulah kita mencoba untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, kemudian kita akan mencari solusi-solusi terbaik yang kita anggap benar untuk kita lakukan bersama. Nah, kemudian hal-hal lain nanti yang berefek dari itu sebelum kita ambil keputusan itu juga kita berkoordinasi lagi. Terkadang apa yang kita rumuskan, kita tunjukkan lebih awal ternyata belum sesuai dengan harapan kita. Nah, konkretnya itu adalah kita identifikasi kasus, kita libatkan semua orang, kita identifikasi kasusnya dari kasus kecil, kemudian kita pecahkan sesuai dengan melihat itu adalah hal-hal yang menjadi benar untuk kita semua. Ini juga. Oke, terima kasih Pak. Tadi kan Wenter mengidentifikasi kasus kita. Nah, sekiranya kalau misalnya pada saat Bapak menghadapi kasus tersebut, kemudian ada kepentingan yang sama-sama benar Pak, misalnya sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana caranya Bapak menyikapi hal seperti itu? Seperti saya bilang tadi, kita koordinasi dengan semua pihak dan kita ambil nilai dengan kalau sekiranya dari kasus itu semua ada nilai benarnya, kita win-win solution lah mencari benar-benar di antara kita semua, sehingga tidak ada satu yang dirugikan, sehingga nilai kebenaran itu semuanya muncul. Karena kita lihat dari satu kasus pasti ada kebenaran-kebenaran lain yang akan dimunculkan dari berbagai sudut pandang. Sehingga kita berusaha untuk mencari win-win solution yang sama-sama menang dalam penanganan kasus itu biar tidak menimbulkan masalah baru, tapi kasus itu selesai dan bisa menjadi inspirasi untuk menyelesaikan kasus-kasus baru. Terima kasih Pak. Mungkin kan tadi sudah Bapak paparkan, mungkin untuk mempertegas juga buat kami, kira-kira langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak, untuk langkah mungkin biar kami. Ya, yang pertama itu adalah koordinasi dengan bagian terkait, kemudian mencoba mencari akar masalahnya seperti apa. Nah, kemudian dari akar masalah itu baru kita diskusikan kira-kira pemecahan apa yang bisa kita lakukan dari masalah itu. Nah, dari pemecahan masalah itu baru kita lihat urutkan kira-kira yang mana yang paling mungkin, yang paling benar untuk kita lakukan dari langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk pemecahan masalah. Misalkan masalah penanganan siswa yang agak tidak terlalu rajin,
agak malas datang ke sekolah. Sehingga kita identifikasi kasusnya dulu dengan guru BK dan guru sebagainya, baru kita lihat kira-kira penyebab masalahnya apa sih dari kasus ini. Dari tujuan masalah ini baru kita coba cari alternatif dari penyelesaian masalahnya. Apakah pemanggilan anak sendiri, kemudian apakah dengan tindak dari BK, pemanggilan orang tua, dan selanjutnya kita minta pendapat bapak teman-teman yang lain. Kira-kira itu baik apa yang kita lakukan agar keputusan kita ambil itu benar-benar benar untuk semua. Berarti perlu koordinasi Pak Ges Koordinasi, ya. untuk semua keputusan yang Pak ambil itu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan sama Pak Kiat. Baik, terima kasih Bapak Masih Morat atas waktunya. Jadi saya ingin melanjutkan dengan yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi. Jadi selain langkah-langkah tadi yang dilaksanakan, kemudian yang saya ingin tanyakan adalah hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu. Ya. Menurut saya yang paling efektif adalah koordinasi dan memberikan pemikiran bersama. Kalau kita bersama banyak pemikiran, banyak ide, itu yang sudah dibilang Bu Ratna tadi hampir semua mengandung nilai kebenaran. Baik dari segi apapun semuanya akan benar berdasarkan logika mereka masing-masing. Dari inilah yang menurut saya kita padukan bersama, kita ambil jalan tengahnya, baru kita cari solusinya, baru kita putuskan untuk mencari masalah. Sehingga pemecahan masalah itu tidak lagi muncul masalah-masalah baru karena kita sudah mengukur atau merangkul dari pemecahan-pemecahan yang dimunculkan oleh beberapa teman yang kita anggap sesuai dengan bidangnya. Contoh misalkan dalam penanganan pemilihan peminatan jurusan di perguruan tinggi. Misalkan anak kita misalkan biar efektif kita libatkan guru BK, guru mata pelajaran. Bahkan mungkin teman-teman lain memang membutuhkan informasi-informasi sudah didapatkan kita agak cukup kira-kira apa sih? Karena sudah dibilang itu nanti tidak hanya sekadar lolos siswanya, tapi lebih jauh kita ingin sesuatu sukses juga di perguruan tinggi. Tidak hanya lolos saja. Kan semuanya benar nih, lolos benar, sukses juga benar kan. Semuanya benar ini jadinya ya. Maka lebih baik mengambil benar itu adalah mereka itu sukses perguruan tinggi hanya tidak sekadar lolos saja, tapi sukses juga nih. Bisa mungkin salah satu kasus mungkin ya dapat kita terapkan dan dapat kita ungkapkan dari berbicara. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, dalam mengambil keputusan itu kan ada tantangan Pak ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah hal apa saja selama ini merupakan tantangan yang dialami oleh Bapak sendiri ketika memutuskan kasus-kasus dalam dunia etika. Tantangan terbesar itu apabila bisa memuaskan semua. Apabila kasus kita pecahkan itu semua unsur teman itu bisa diakomodasi dan bisa memuaskan semua orang. Kasus misalkan saya bilang tadi anak terlambat, anak tidak merasa diakui, guru merasa tidak dilecehkan, dan sekolah juga tidak mengerti. Tantangan terbesar adalah yang paling besar adalah ketika sekolah dalam mengambil keputusan bisa memuaskan semua orang dan tidak memberikan efek yang lain. Itu tantangan terbesar. Memang sih secara teori memang begitu, tapi kadang-kadang juga kita juga susah sih. Pasti akan ada yang dirugikan walau itu bagaimana kan. Tapi kita berusaha untuk melihat itu apapun yang dimunculkan oleh teman pasti ada benarnya. Apapun logikanya, apapun alasannya dimunculkan, pasti dia menganggap ada benarnya. Sehingga kita mengambil nilai benar-benar ini kemudian kita kolaborasikan yang mana sih frekuensi benar yang paling banyak yang memungkinkan kita bisa mengambil keputusan. Terima kasih banyak Bapak Guru. Pertanyaan terakhir dari saya Bapak, apakah Bapak memiliki suatu jadwal Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya hanya misalkan tidak perlu penanganan lebih lanjut, mungkin kita bisa bisa. Tetapi kalau misalkan perlu penanganan kasus yang memang perlu kita periode, kita ada jadwal. Contoh kecil misalkan dalam penanganan pegawai yang mohon maaf tidak disiplin, kita jadwalkan kapan kita panggil, kapan kita memberikan surat, kapan kita tunjukkan, dan kapan juga kita akan memberikan keputusan pada anak. Nah, kedua untuk siswa, dan siswa itu jadwalnya apa? Kita berikan ketika dia sudah 3 kali tidak masuk secara berturut-turut, kita jadwal untuk dipanggil melalui pemanggilan orang tua. Tidak lagi panggil lagi, kita jadwalkan dan sesuai dengan kasusnya Pak Budi. Tapi kalau kasusnya misalkan pelanggarannya kecil, misalkan tidak pakai kaos kaki, mungkin kita tidak perlu jadwal lah, kita selesaikan satu. Mungkin juga misalkan terhadap pegawai, misalkan dia tidak mengerjakan tugas bertempat, harusnya dia menyapu sini, kita hanya panggil aja lah. Selesaikan, Bu, tolong sapu di sini dulu ya.
tergantung jenis kasusnya. Tapi kalau kasusnya memang ingin kita jadwalkan, kita berjadwal. Jadi saya berkesimpulan pada tergantung kasusnya. Kasusnya. Baik demikian dari saya untuk selanjutnya sudah. Terima kasih kesempatannya Bapak menyambung dari apa yang disampaikan oleh dua rekan saya tadi. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa berkolaborasi dengan BK dalam menyelesaikan misalnya dengan tim guru lain atau siapapun. Nah, selain daripada itu, kira-kira ada nggak faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema ini tadi? Sepanjang saya bertugas di SMA Negeri 1 Semarapura, kan setiap sekolah itu memiliki keunikan sendiri. Faktor-faktor yang pelajari adalah kerjasama antara teman-teman yang ada di sini, warga sekolah di SMA Negeri 1 Semarapura, karena secara hierarki, secara urutan mereka kan lebih awal tidak tahu tentang masalah yang ada, dan mereka juga berbagi pengalaman. Kalau sekiranya masalah ini muncul di tahun sebelumnya, mereka menggunakan pemecahan dengan cara ini, sehingga kita bisa berreferensi dari sana. Di samping kita juga bisa berinovasi dari referensi itu. Nah, ini biasanya mempermudah. Nah, misalkan karena di sekolah sebelumnya kalau kasus ini begini cara penanganannya, itu kan sama dengan di sini. Sehingga saya cenderung mencari referensi lain, referensi teman-teman yang mungkin sudah pernah mengalami kasus yang sama, kemudian ditangani dengan masalah apa, sehingga saya tidak mengulang penanganan yang kemungkinan yang sudah dilakukan itu gagal, gitu. Sehingga kita mencoba, karena mungkin Bapak Ibu tahu penanganan kasus yang di sini dengan cara yang sama di sekolah A berhasil, tentu di sekolah ini berhasil, sehingga kita bisa mencari referensi, berkoordinasi, berdiskusi lebih awal dengan guru-guru yang sudah ada yang pernah menangani kasus yang sama. Karena biasanya kasus-kasus sekolah itu kasusnya berulang sedikit kan. Ini kebiasaan. Berarti kita cari referensi dulu, kemudian kita berefleksi, ya Pak. Berarti dari semua kasus dilema NIK yang mungkin pernah Bapak alami di sekolah tinggi, apa kira-kira yang dapat Bapak petik dari semua itu ya? Yang jelas menambah kedewasaan, menambah referensi, dan juga menambah ketegaran sebenarnya, ketegaran dalam hidup. Memang ya semua kasus pasti ada solusinya. Tergantung kita sekarang bagaimana mengelola solusi itu menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua sebenarnya. Dan nampaknya setiap masalah itu juga menambah kedewasaan. Di samping itu juga menambah refleksi di 29 itu bahwa sesungguhnya kita tidak selalu salah dan tidak selalu benar. Tapi setiap masalah yang ada, setiap refleksi yang ada, setiap posisi kita berikan pasti ada benar. Sehingga dari situ semua, menurut saya pribadi ya, pertama lebih mendewasakan diri, lebih refleksi, kemudian lebih banyak membaca bahwa diri saya belum ada apa-apa. Kemudian di samping itu kita bisa berbagi masalah yang muncul itu. Ketika ada teman-teman masalah yang muncul, kita bisa berbagi, oh ini loh yang pernah kita lakukan. Sehingga Bu Asmi, Bu Rana, Pak Budi sudah mengenal, kita berbagi baik-baik. Ini kedua. Ini pencerahan bagi kami Pak. Terima kasih sebelumnya ya. Dan jadi Bapak sekian pertanyaan dari kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, atas waktu Bapak yang sudah Bapak luangkan untuk berbincang dengan kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menginspirasi kami semua, dan juga kami dapat berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sesama. Akhir kata kami tutup dengan doa santi. Om Santi Santi Santi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Sebelumnya izinkan kami mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarangkan, Bapak Ide Widi Anom yang telah meluangkan waktu dalam sesi wawancara kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali.
dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu Pak. Saya Nur Ratna Tritawati dari SMA Negeri 1 Semarapura, di sebelah kanan kiri Bapak. Baik, saya Iman Gula SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Gogong, bertugas di SMA Negeri 1 Semarapura. Baik Bapak, nama saya Nilo Made Merianti Asmi. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Gogong dari SMA Negeri 1 Semarapura. Baik Bapak, mungkin kami mulai Bapak sebagai seorang kepala sekolah, apalagi sekolah sebesar SMA Negeri 1 Banjarangkan, pasti banyak problem yang Bapak menghadapi mungkin problem dari siswa, kemudian problem dari guru, baik itu pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi yang ingin kami tahu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga atau rujukan moral. Ya, terima kasih. Saya sampaikan utamanya kepada CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Semarapura pada hari ini memberikan kesempatan kepada saya selaku penanggung jawab pengelola di SMA Negeri 1 Banjarangkan untuk bisa memberikan sumbangsih dalam penyelesaian tugas terkait dengan CGP Angkatan 7. Mengucapkan selamat datang, selamat berproses. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan maksud dari Bapak dan Ibu selaku CGP mengadakan wawancara terkait dengan materi yang harus diselesaikan, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratna bahwa bagaimana kami di SMA Negeri 1 Banjarangkan mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SMA Negeri 1 Banjarangkan dalam kaitan kasus yang berkategori dilema etika atau dilema moral. Kita ketahui yang namanya sekolah dimanapun itu pasti dalam dinamika perjalanan proses pengelolaannya itu tidak lepas dari sebuah kasus dan masalah. Nah, terkait dengan kasus dan masalah, maka kita sepakat kasus atau masalah itu adalah menurut pandangan kami bahwa masalah itu adalah sesuatu yang harus terjadi tapi tidak terjadi. Nah, terkait dengan itu karena tidak terjadi itulah dia akan menjadi sebuah hal yang harus kita upayakan untuk bisa menjadi apa yang seharusnya terjadi. Nah, terkait dengan kasus itu kategorinya ada kasus dilema etika, ada kasus dilema moral atau rujukan moral. Bagaimana kami di sini di SMA Negeri 1 Banjarangkan mengidentifikasi kasus itu? Bila ada sebuah kasus, kami di sini mengadakan yang namanya pendekatan partisipatif. Jadi pendekatan partisipatif itu adalah sebuah pendekatan yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Banjarangkan melibatkan semua organik warga SMA Negeri 1 Banjarangkan untuk berperan terkait dengan penanganan apa yang harus ditangani di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Khusus untuk kasus itu kami libatkan semua, yaitu dari manajemen, sudah itu tenaga pendidik terkait dengan penanganan kasus seperti BK dan juga wali, juga guru yang bersangkutan. Bahkan terkadang ada sebuah kasus yang harus kita tangani lintas sektoral, misalnya kepada orang tua, kepada pengawas, atau kepada tokoh-tokoh tertentu. Nah, kalau kategorinya kasus itu mana yang termasuk dilema etika atau dilema moral atau rujukan moral, kita biasanya pertama mengkaji, menganalisis kasus tersebut. Kajian atau tinjauan terhadap kasus itu adalah kita diskusikan bersama, yaitu kasus itu kita kaji secara detail, secara mendalam, fakta-fakta yang ada terkait dengan kasus itu. Selain itu juga kita kaji kasus itu dengan
memberikan kesempatan bahwa semua pandangan terkait dengan kasus itu kita coba akomodasi, yaitu semua pandangan, tinjauan dari berbagai perspektif itu kita upayakan. Misalnya perspektif dari korban, perspektif dari pengambil keputusan, perspektif dari hasil yang akan dihasilkan terkait dengan dampak kasus tersebut. Juga yang lain kami kaji kasus itu dari sisi implikasi atau dampaknya sebagai sebuah putusan, apa berdampak jangka pendek atau jangka panjang. Itu yang kita pakai untuk mencoba mengkaji sebuah kasus itu termasuk kategori dilema etika atau rujukan moral. Nah, kalau kita sudah tahu tentang kategori itu, dari situlah kita mencari solusi-solusi yang terbaik. Begitu cara kami mengakomodasi, mengidentifikasi bagaimana sebuah kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral atau dilema moral. Itu cara kami selama ini. Tadi kan untuk penanganan baik itu kasus dilema etika ataupun moral kan Bapak berkoordinasi dengan semua Unsur organik, unsur organik yang ada di SMA 1 Banjarangtan Pak Dita. Sekiranya kan bisa saja bahwa ketika persoalan itu Bapak hadapi ada kepentingan yang sama-sama benar, Pak. Ada kepentingan dari yang sama-sama benar. Kira-kira bagaimana Bapak menyikapi untuk hal seperti itu? Iya. Dalam menyikapi sebuah kasus di mana kasus itu pihak-pihak yang berkasus kepentingannya itu sama benarnya, nilainya sama benarnya. Nah, yang namanya kasus itu adalah sebuah keadaan yang harus kita hadapi, kita harus kelola. Nah, terkait dengan sama benarnya, di sanalah kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan semua yang terkait atau berkepentingan dengan kasus itu. Kita mengadakan koordinasi komunikasi itu untuk mencari solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu adalah solusi kebermanfaatan terhadap semua kepentingan itu, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan. Jadi satu sama lain itu merasa mendapat manfaat dari kasus itu. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita berkoordinasi, kita berkomunikasi, semua unsur organik yang ada itu kita ajak untuk mencari solusi terbaik dari kasus itu. Betapapun kasus itu memilih nilai yang sama, kita harus memilih. Nah, cara pemilihannya itu tergantung dari apa yang kita dapatkan dari koordinasi komunikasi atau diskusi itu. Apakah menggunakan, kita ketahui Bapak Ibu kan sudah mempelajari mungkin di modul-modul atau di materi cara pemecahan masalah, kan itu ada pemecahan masalah berbasis hasil akhir, pemecahan masalah berbasis regulasi, pemecahan masalah berbasis rasa keadilan. Nah, dari kebermanfaatan itu apa yang kita pilih, condong cara pemecahannya. Apapun yang dipilih itulah yang terbaik untuk kita. Yang penting asas kebermanfaatan itu didapatkan kepada semua pihak yang berkepentingan atau yang berkasus. Itu cara kami mencoba menangani kasus hal yang sama-sama nilai kepentingannya itu yang ada. Jadi kan terkadang kan kita memang dilema Pak Ngit, ketika semuanya sama-sama benar gitu Pak Ngit. Jadi di sini lebih memberikan ke asas kebermanfaatan, sehingga tidak merasa ada yang dirugikan atau tidak ada yang merasa terlalu dirugikan dari keputusan yang diambil, sehingga mungkin akan menimbulkan kedamaian kan Pak Ngit. Itu ujungnya kita upayakan agar itu terjadi. Dari tadi kan Bapak sudah kami dengarkanlah tahapan dari bagaimana sih Bapak melakukan proses kebijakan di sini terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Mungkin kami ingin mendapat lebih spesifik lagi, kira-kira prosedur atau langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan berkaitan dengan proses pemecahan masalah itu, Pak. Langkah-langkahnya mungkin yang kami biar ada sedikit kesimpulan lah buat kami, tahapannya seperti ini.
Ya, langkah-langkah yang kami lakukan manakala menghadapi sebuah kasus yang harus kita selesaikan, itu kita mempunyai standar operasional pemecahan. Oke, bila ada kasus itu ya jelas, karena seperti apa yang tadi kita sampaikan, kami sampaikan bahwa kita mengadakan yang namanya pendekatan partisipatif. Jadi langkah pertama yang kita lakukan bila ada sebuah kasus itu apakah berupa laporan atau apa, ya kita terima. Sudah itu, dari kasus itu kita mintakan kepada yang terkait dengan kasus itu untuk menanganinya, untuk memecahkan dengan berkoordinasi, berdiskusi. Setelah dipecahkan, itu diputuskanlah sebuah nanti keputusan apa yang baik untuk kasus tersebut, termasuk juga memikirkan masalah-masalah yang timbul dari keputusan yang kita ambil secara bersama. Kita upayakan secara ideal apapun kasus itu untuk berhenti pada kasus itu setelah ada solusi. Tapi kan terkadang ada sebuah kasus tidak berhenti pada sebuah keputusan semata. Kasus itu bisa berbiak. Kita membuat keputusan ini, lalu setelah keputusan ini ada masalah lagi. Nah, kalau kita sudah berpikir secara bersama dengan langkah pertama, langkah kedua dan sebagainya seperti itu sebuah keputusan, kita cari seminimal mungkin bahwa kasus itu upayakan selesai yang terbaik, tidak menimbulkan masalah baru. Itu langkah kita untuk menyelesaikan sebuah masalah atau kasus secara konkret di SMA Negeri 1 Banjaran. Jadi yang bisa kami tangkap Bapak, bahwa setiap persoalan yang dihadapi di SMA 1 Banjaran, baik itu di ilmu etika maupun di ilmu moral, selalu berujung bahwa Bapak melakukan diskusi, mencari informasi dari warga sekolah SMA Negeri 1 Banjaran. Berarti tidak semuanya Bapak putuskan sendiri. Ya, itu kolektif kolegial, betapapun itu tidak disebut sebagai suatu hal yang nyata, ada aturan pasti terkait dengan itu, tapi kita kolektif kolegial secara bersama untuk memecahkan sebuah keadaan, mencari solusi yang terbaik. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan sama Pak Budi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya melanjutkan pertanyaan berikutnya. Dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus di etika tersebut, hal-hal apa saja yang paling Bapak anggap efektif dalam menangani kasus-kasus di etika? Hal yang paling efektif untuk bisa menangani dilema etika itu, kita pahami betul efektif itu kan sesuatu apa yang menjadi tujuan tercapai semua, itu efektivitas. Jadi hal apa saja yang paling efektif itu adalah seperti tadi, bahwa sebuah masalah kasus itu dipecahkan secara bersama. Mengapa bersama? Karena sebuah kasus mencari solusi yang terbaik dipikirkan oleh satu orang dibandingkan dengan banyak orang, tentu akan hasilnya secara logika tidak bisa dipungkiri, pasti hasil yang terbaik itu dari pemikiran bersama. Mengapa? Karena setiap pemikiran itu pasti ada unsur-unsur baiknya. Kita ambil yang baik-baik itu, yang kurang baik itu kita pinggirkan atau kita gunakan, yang baik itu kita kumpulkan, kompilasi, dan jadilah sebuah keputusan untuk mengambil solusi terbaik dari sebuah kasus. Jadi yang paling efektif itu adalah selalu berkoordinasi, berkomunikasi secara bersama memecahkan sebuah kasus, entah itu dilema etika atau dilema moral, begitu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, apa saja yang selama ini Bapak ketika merupakan tantangan yang ada ketika mengambil sebuah keputusan tersebut? Apakah ada tantangan tertentu yang Bapak alami ketika mengambil keputusan pada dilema etika? Iya, yang namanya kasus itu kan sudah tantangan. Tantangannya apa? Kita harus mencari jalan keluar terbaik. Apa jalan keluar terbaiknya? Ya kebermanfaatan. Yang berkasus itu mendapatkan suatu manfaat terbaik. Ya.
Tantangannya apa? Ya, tantangan terberat manakala menangani sebuah masalah atau kasus yang berlebar berkategori dilema etika itu adalah mengakomodasi semua kepentingan itu. Jadi semua orang memiliki kepentingan. Bagaimana kita untuk bisa mengakomodasi kepentingan itu? Itulah tantangan kita. Karena kita merasa itu adalah sebagai suatu tantangan, kan berat sekali kita untuk bisa putuskan secara sendiri. Kembali tadi kebersamaan, secara kolaboratif, bersama memberikan suatu pemecahan, itulah jalan keluar untuk menangani tantangan tersebut. Jadi tantangannya itu adalah terletak pada bagaimana mengakomodasi semua kepentingan itu agar terpenuhi. Kan sering terjadi orang memiliki kepentingan ini, kepentingan itu. Bagaimana kita bisa menjembatani semua kepentingan itu terpenuhi? Itulah tantangannya. Tantangan yang lain itu adalah manakala sesudah kita membuat sebuah keputusan, solusi jalan terbaik untuk sebuah kasus itu adalah menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kasus itu untuk dia bisa terima terhadap sebuah putusan kita. Karena dia kan memiliki persepsi-persepsi tertentu. Kita mengambil sebuah keputusan, dia mesti tahu apa dasar keputusan kita. Nah, menyosialisasikan itu, menyampaikan hal itu agar dipahami, bisa diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu, itulah tantangan kedua. Jadi tantangannya satu, mengakomodasi kepentingan yang berkasus itu. Yang kedua, tantangannya itu agar yang berkasus itu menerima putusan yang kita terima, yang kita buat. Itu jadi ada dua tantangan berat menurut saya dalam menangani kasus yang berlebar berkategori dilema etika. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Apakah Bapak memiliki suatu tata kala atau jadwal dalam hal ini menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian apakah langsung Bapak menyelesaikan di tempat itu atau menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan jadwal yang Bapak buat? Iya. Sekali lagi, yang namanya sebuah kasus itu memiliki kategori, memiliki karakter, memiliki tingkatan kesulitan yang harus dipecahkan. Tergantung kasus tersebut. Kalau kasus itu sifatnya ringan, bisa kita tangani sendiri misalnya dan tidak berimbas pada yang lain, itu kita tangani saat itu di tempat itu. Tapi bila ada sebuah kasus yang lebih berat, di mana kasus itu tidak selesai pada sebuah putusan semata, maka kita jadwalkan. Salah satu contoh misalnya, ini kita tidak kehendaki, ini konkret ada di sekolah kita, yaitu ada laporan bahwa anak kita itu adalah kena musibah, misalnya maaf, hamil di luar nikah. Boleh saya berikan ilustrasi seperti itu? Iya, tanpa menyebut semua, di sekolah-sekolah mungkin ada kasus yang sama seperti itu. Kalau anak di luar nikah itu hamil, anak kita, nah ini adalah dilema etika yang masalahnya harus kita tangani. Dari sisi bagaimana seorang anak itu harus mendapat pendidikan, ini kan jaminan amanat undang-undang bahwa anak itu tidak diputus, tidak bisa diputus hak pendidikannya. Kita tidak bisa memutus hak pendidikan anak itu. Tapi secara real pula, secara etika anak itu sudah hamil di luar nikah, dan itu kalau ada di sekolah, di satuan pendidikan, di tempat kita, itu kan cukup mengganggu secara etika. Nah, lalu mana yang akan kita buat sebuah putusan? Itu kita diskusikan, kita bicarakan, tidak sebatas unsur organik yang ada di sekolah, tapi kepada orang tuanya, kepada pengawas, untuk kita bicarakan. Nah, dari itu kita mengambil sebuah putusan yang sifatnya sama-sama bermanfaat. Anak itu tidak putus pendidikannya, dan sekolah ini tetap bisa menjalankan sebuah proses pendidikan yang beretika agar tidak terciterai negatif oleh siapapun. Maka kita carikan jalan keluar
yaitu anak itu kita coba alihkan pendidikannya, yaitu dari sekolah kita kerjasama dengan misalnya kelompok belajar. Jadi kalau sudah itu kan terpenuhi keduanya sama manfaatnya. Anak itu pendidikannya tetap bisa didapatkan berlangsung sampai tamat mungkin. Yang kedua, sekolah ini terselamatkan dari cerita bahwa anak sekolah ini menampung atau memiliki anak yang hamil di luar nikah. Itu kan masalah. Nah, itu jalan keluar kita untuk menangani sebuah kasus dilema etika. Nah, seperti tadi, apakah terjadwal atau tidak terjadwal? Itu kan tidak bisa diselesaikan pada satu saat saja, pada satu hari saja. Kita harus berkoordinasi. Misalnya kita memanggil orang tua, mengajak guru BK, mengajak wali, mengajak anak itu, mengajak pengawas. Dan sudah itu kita berkoordinasi dengan pengelola kejar paket. Itu kan ada jadwalnya, itu kita jadwalkan. Nah itu, jadi ada yang saat itu temporer diselesaikan, ada juga dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan kasus itu bagaimana agar penanganannya itu selesai. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami Bu Asmi. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Tadi menyambung apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan saya. Tadi Bapak menyelesaikan kasus dengan kolektif kolegial, kemudian ada tantangannya pasti ya. Nah sekarang yang saya tanyakan adalah, kalau tadi tantangan Bapak, kalau sekarang faktor apa yang mempermudah Bapak dalam menangani kasus itu? Faktor yang mempermudah kami di sini menangani kasus itu adalah faktor budaya. Ada di sini kita bangun budaya kerjasama, budaya kolaboratif, budaya partisipatif, dan pengakuan dari setiap unsur organik, utamanya saya selaku penanggung jawab pengelola di sini mengakui bahwa siapapun yang ada di SMA Negeri 1 Banjarnegara sebagai keluarga besar, kita akui bahwa semua memiliki peran-peran tertentu dan peran-peran untuk membuat SMA Negeri 1 Banjarnegara ini menjadi baik. Jadi organik-organik itulah yang membuat kita mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di SMA Negeri 1 Banjarnegara. Jadi budaya bersama, budaya partisipatif, dan budaya kolaboratif itu yang membuat kita merasa mudah, tidak merasa sendiri menghadapi sebuah masalah. Jadi masalah itu adalah masalah kita bersama, kita kelola bersama, kita pikirkan bersama, kita cari jalan keluarnya bersama, dan itulah yang membuat saya merasa mudah, merasa ringan dalam mencoba mengelola sekolah kita dengan berbagai macam dinamikanya, termasuk di dalamnya adalah kasus-kasus itu. Itu yang membuat kami merasa mudah. Wah, positif sekali budayanya Ya, Pak ya, sesuai dengan kami juga ada pembelajaran budaya positif. Ya, Jadi budaya positif. salah satu yang bisa kami pelajari itu adalah ya budaya positif yang ada di sekolah ini Pak ya. Jadi dari semua tadi Bapak, dari pertanyaan rekan-rekan saya, kira-kira apa ya yang dapat Bapak petik dari semua ini, dari selama ini Bapak sudah menangani kasus dilema etika itu Pak? Iya. Yang dapat saya petik dari semua penanganan kasus di sekolah ini, bahwa itu adalah pembelajaran. Jadi yang namanya ada game belajar sepanjang hayat, inilah senyatanya kita dapat mendapat pembelajaran yang tidak pernah putus, bahwa masalah itu juga adalah pembelajaran untuk kita. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin dewasa, semakin bisa menerima, semakin bisa memahami bahwa sesuatu itu harus terjadi dan kita harus menerimanya. Bagaimana bentuk penerimaan itu adalah penerimaan yang bersifat positif. Gitu. Jadi yang kita dapatkan petik dari semua kasus ini adalah
mendewasakan kita untuk menangani sebuah masalah, dan masalah itu tidak berhenti pada masalah itu. Jadi itu adalah pembelajaran dan pengalaman terbaik yang mungkin tidak akan didapatkan oleh saya secara pribadi kalau tidak duduk menjadi penanggung jawab di sekolah ini. Jadi itu secara pribadi kebermanfaatan yang dapat saya petik dari kasus-kasus yang ada di SMA kami. Itu. Baik Bapak, terima kasih, inspiratif sekali bagi kami interview kita hari ini Bapak. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami. Semoga apa yang sudah kita diskusikan barusan bisa menginspirasi kita semua, khususnya bagi kami calon guru penggerak, dan juga kami bisa berbagi praktik baik yang apa yang sudah Bapak sampaikan barusan. Ya. Terima kasih kembali. Saya sampaikan pula kepada Bapak Ibu sebagai CGP, dan nanti hilang C-nya hilang, Ya. menjadi guru penggerak. Astagfirullah. Karena guru penggerak ini dibutuhkan saat ini. Dibutuhkan saat ini dalam keadaan bagaimana kita menata pendidikan secara luas. Diharapkan pada guru penggerak suatu saat nanti sebagai estafetasi untuk menjadi pemimpin-pemimpin, bukan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas semata, tapi pemimpin yang lebih luas. Mudah-mudahan itu tercapai suatu saat nanti. Terima kasih, maafkan kalau ada hal yang kurang berkenan, tidak bisa diterima, itu sebagai bagian keukuhan saya sebagai manusia yang tidak sempurna. Kurang lebih demikian. Ya, terima kasih yang kembali. Terima kasih Bapak yang berterima kasih kepada Bapak atas kesediaannya, inspirasinya, dan kami juga mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan ataupun sesuatu yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, interview kita hari ini saya tutup dengan para pesanti. Om. Om Santi Santi Santi. Om.